sidang 3 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat digabung untuk pertama kalinya. 3 terdakwa yakni Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal bersama-sama mendengar keterangan 5 saksi dari 12 orang yang disiapkan oleh jaksa penuntut umum. Selain saksi dari sopir ambulans yang membawa jenazah Yosua, hadir pula saksi dari petugas kesehatan yang melakukan tes PCR kepada istri dan ajudan Verdi Sambo. Namun ada kesaksian yang juga menarik di persidangan, yakni menyangkut data percakapan aplikasi WhatsApp. Hadir saksi dari pihak legal Konsel Provider Ponsel, PT Excel Axiata, dan Telkomsel. Kedua saksi menjelaskan penyerahan data nomor telepon dari Yosua, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Susi, dan Kuat Ma'ruf. Namun keduanya tidak mengetahui data isi SMS yang saat itu diserahkan ke Barreskrim Polri. Third party OTP ya, over the top ya internet, itu harus ke yang bersangkutan. Contohnya Telegram, WhatsApp. Yang bersangkutan ini apa? Perusahaannya atau apa? Pak. Perusahaannya Pak. Betul. Karena kami tidak menyimpan storage daripada mereka itu dan tidak terrecord di sistem kita. Yang kami record di sistem itu, jadi untuk telekomunikasi yang kami record itu hanya yang untuk kami billing, kami tagihkan sesuai dengan undang-undang perlindungan undang-undang konsumen dan undang-undang telekomunikasi. Jadi kami harus bisa membuktikan kepada konsumen bahwa kami memotong misalnya pulsanya sekian karena misalnya ada panggilan telepon, ada dia penggunaan SMS seperti itu Pak. Sedangkan kalau untuk WhatsApp dia itu internet, jadi yang terpotong memang sudah pakai. Sepengetahuan Anda kalau WhatsApp perusahaannya namanya apa? Tidak tahu Pak. Meta bukan? Tidak tahu. Anda sebagai legal harusnya tahu. Tidak Pak, karena kan tidak berhubungan dengan mereka Pak. Tidak berhubungan. Sepengetahuan Anda Iya. sebagai orang legal yang ada di PT Excel dan sepengetahuan Anda yang kerja di perusahaan telekomunikasi, tahu nggak perusahaannya itu kalau WhatsApp apa? Saya aja orang awam Iya. tahu. Facebook. Apa? Facebook. Facebook. Iya. Meta ya? Iya. Kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer, Roni Talapesi, bertanya pada saksi dari Legal XL tentang riwayat pesan WhatsApp dari Yosua, saksi dan terdakwa lainnya. Tapi data itu tidak bisa diberikan pihak provider karena berkaitan dengan WhatsApp. Iya. Ada nggak perusahaan Meta di Indonesia? Setahu saya ada Pak. Setahu saksi ada ya. Perwakilannya ada di Indonesia. Iya. Jadi kalau kami mau meminta data tersebut untuk dihadirkan di persidangan, bisa meminta kepada perusahaan tersebut. Iya. Baik majelis, kami minta mohon untuk dihadirkan dari perusahaan yang disampaikan. Nanti kita periksa saksinya dulu, kalau memang masih ada cukup waktu kita akan hadirkan. Makasih majelis. Ya. Soal data WhatsApp, kuasa hukum Eliezer meminta izin pada majelis hakim untuk menghadirkan saksi dari pihak WhatsApp agar bisa membuka data riwayat pesan singkat korban, terdakwa, dan para saksi di persidangan. Sementara itu, pengacara Ricky Rizal tidak banyak bertanya kepada saksi yang hadir karena menilai kliennya tidak banyak tahu kejadian pasca penembakan Yosua, apalagi bila keterangan saksi tidak merugikan Ricky Rizal. Tidak perlu bertanya, tidak ada komentar, karena dia tidak tahu kan sama sekali. Artinya setelah kejadian itu kan Sambo meminta Ricky, istrinya nangis, kejadian kan suruh antar dari kejadian itu antar ke Saguling. Ya udah itu. Nah, kemudian balik lagi saudara Ricky ke sana, petugas sudah banyak yang ngurus. Dan oleh karena itu ya banyak yang ngurus. Nah, itu
terlalu banyak dan tidak keberatan gitu. Kenapa? Pertama, memang saksi dalam perkara ini kan cukup banyak. Lebih dari 60 sampai 70 orang. Nah, kalau dari segi kami, buat apa kita setiap majelisnya juga sama? Majelisnya itu juga gitu. Jadi dari segi kepentingan hemat dan sederhana tidak masalah, kecuali terganggu. Ada sesuatu hal yang kita terganggu, ya itu mungkin kita tolak gitu. Tapi yang jelas prinsipnya tidak keberatan. Tentu berbeda dengan Eliezer karena dia GC ya, dia mengajukan GC. Tentu dia pengen juga, itu kita hargain, dia juga ada, dia dispesialkan, dia khusus, dia itu dari segi itu ya. Kalau yang lain, nah kemudian masalah yang hanya ditanggapin oleh saudara RR kemarin hanya masalah PCR. Karena PCR, kenapa kok dia tidak PCR? Yang lain adalah si Sambo, si Joshua, Richard dan Susi itu melakukan PCR. Memang kebiasaan kalau dari luar kota mereka itu melakukan PCR gitu ya. Kemudian setelah itu mereka misalnya PCR di Saguling, kadang di isolasinya menunggu, karena kan menunggu itu 6 jam sampai 24 jam gitu hasilnya ya. Kenapa si Kuat sama si RR tidak melakukan itu? Karena hari itu dia programnya kembali ke Magelang. Karena kan waktu itu dari Magelang, kenapa dia berangkat juga? Kan Ibu Sambo yang bilang, RR kamu kan saya kurang enak badan, tolong antar juga saya. Padahal tanpa mobil diantar oleh Ricky nggak perlu, cukup satu mobil lagi yang lain gitu. Karena itu dia tidak bawa baju ganti juga gitu. Karena berpikir kan Magelang Jakarta kan cuma 6 jam, setelah 2 jam balik lagi gitu. Itu yang dalam pemikiran mereka, sehingga tidak melakukan. Oke, tapi berarti memang dari posisi Ricky Rizal sendiri tidak ada keberatan untuk penggabungan dari terdakwa, ada 3 terdakwa kemarin, tapi tidakkah menjadi seperti yang Anda katakan tadi, jadi banyak mungkin ada kesaksian yang sebenarnya tidak terlalu terkait juga dengan RR di sini, sehingga mungkin seharusnya bisa lebih efektif, tidakkah begitu harusnya Pak Irwan? Tinggal gitu aja Pak, kan kenyataannya. Saya kan nggak terlalu banyak bertanya, yang pokok-pokok aja. Ya kan, itu efektif juga kan. Ngapain kita bertanya banyak? Gitu. Yang penting apa yang kira-kira keberatan si RR, karena tidak dijelasin. Kalau tidak dijelaskan oleh RR, tanggapannya kan tentu jadi pemikiran publik. Kenapa kok RR dengan kuat tidak melakukan PCR? Karena apa? Karena dia harus kembali ke sana. Yang utama mengurus anak Sambo itu kan si RR. Tapi karena ada kemungkinan tahun depan dia mau pengen pendidikan, sehingga dibawalah juga Kuat suatu saat, Kuat yang akan menjaga anak si Sambo di sana. Jadi hanya titik ini, poin inilah yang ingin Anda tegaskan dalam sidang kemarin, begitu ya? Ya. Salah satu ya. Saya ke Prof. Gayus. Seperti saya bilang tadi, sebenarnya sudah ada banyak kritikan mengenai jalannya sidang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya secara aturan tidak bisa digabung kemarin itu. Tapi kita sudah melihatlah bagaimana perjalanan sidang kemarin. Mungkin Prof. Anda sendiri punya opini mengenai bagaimana perjalanan sidang kemarin dan bagaimana pelaksanaannya. Kalau saya melihat pelaksanaan yang memang agak berbeda dengan aturan yang umum, yaitu saksi didengar masing-masing atau secara terpisah, tetapi ini lebih efektif bagi saya. Kenapa efektif? Karena ini lebih linier atau mungkin lebih sistematis, yaitu kita bisa menyaksikan bersama-sama secara bersama waktunya agar tidak terpisah antara satu dan yang lain kesaksian. Artinya bahwa kita tidak menunda waktu atau menunda sampai besok sehingga kita harus mencatat ulang. Ini bagi saya sistematis. Masyarakat maupun hakim terutama dan JPU kemudian yang semua yang di pengadilan bisa dengan runtut langsung. Ini bagi saya pribadi ya, tidak ada jeda waktu atau apalagi sampai hari. Ini sangat baik bagi saya.
Berarti bisa dilanjutkan dengan kondisi begini begitu ya, Prof? Saya pikir begitu, tidak ada yang perlu dipikirkan untuk adanya halangan ya, kecuali saksi harus jujur, terutama yang menjadi saksi justice collaborator itu mesti jujur, mereka menyampaikan apa adanya karena itu ada imbalan bagi mereka. Itu ada kehormatan bagi saksi ini untuk mendapatkan potongan hukuman. Tapi bahwa ini kemungkinan mempengaruhi psikologis dari seorang justice collaborator bagaimana, Prof? Saya pikir tidak, karena ketika akan menjadi JC pun mereka sudah dites oleh LPSK, disaring dengan baik, termasuk mental dan kemampuan untuk berbeda tentunya. Yang lain berbohong, dia harus tidak berbohong. Yang lain dengan rekayasa, dia harus apa adanya kalau dia akan memenuhi syarat JC. Nah, ada juga yang keluhan dari salah satu tim kuasa hukum yang merasa bahwa tidak leluasa menggali keterangan karena nanti kan ada untuk keterangan terdakwa lainnya juga dan lain-lain gitu. Kalau memang ada keberatan dari kuasa hukum terhadap kondisi kemarin, bagaimana ya, hakim lebih mementingkan yang banyak ya, lebih mementingkan kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan permintaan satu pihak saja. Kenapa? Karena sesungguhnya inilah tantangan bagi orang yang mendapat satu JC tadi atau justice collaborator tadi. Dia mempunyai tantangan dan kemudian penasihat hukum harus mengikuti, tidak boleh mempengaruhi atau justru tidak boleh mengatur-ngatur. Ini harus secara alamiah disampaikan, tidak dengan dibisik-bisik. Ini harus langsung secara genuine apa yang dia akan saksikan sebagai JC tadi. Nah, saya ingin ke bagaimana perjalanan sidang kemarin nih. Saya ke Pak Herman lagi bahwa ada banyak saksi yang tidak hadir. Bagaimana posisi Anda terkait hal ini dan apakah mempengaruhi mereka yang tidak hadir itu mempengaruhi khususnya untuk klien Anda, Pak Herman? Enggak, sebenarnya saksi-saksi yang lain itu juga kayak asisten rumah tangga, kalau nggak salah ada 2 orang, kemudian ada yang lain yang dalam fakta yang dalam kasus pembunuhan itu sebenarnya tidak banyak tahu. Jadi kita sih tidak ada masalah nggak datang, tapi tentunya ya nanti akan dipanggil lagi gitu. Nah, kemudian ini perlu juga saya sampaikan, bukan dalam persidangan kemungkinan antara saksi mahkota, misalnya saksi perkara RR, nanti Richard jadi saksi terpisah. Kemudian apa digabung dengan Sambo, itu yang kita tidak mungkin karena itu satu-satu kita perdalam. Kalau ini nggak banyak relevannya, nggak banyak, lebih bagus cepat sidangnya, tidak mengganggu. Apalagi ingat, hakim memegang berapa kasus, 5 kasus. Kalau satu perkara dia jalankan 12 orang, habis 1 hari hanya untuk satu perkara. Nah, sementara ini menjadi banyak perkara, dia juga yang megang. Nah, kan nggak digabung, kan ada 5, tapi kan yang gabung yang mungkin jadi saya tidak keberatan, artinya kecuali dalam pemeriksaan saksi-saksi penting, saksi mahkota yang saling mengetahui atau tidak mengetahui, nah, itu baru kita minta satu-satu yang masuk memberikan keterangan, fokus gitu Pak, supaya tidak terganggu kita, gitu Pak. Oke, Anda setuju ya Prof Gayus bahwa memang ada beberapa kondisi atau pemeriksaan yang lebih sangat perlu mendetail, perlu fokus dan dihadirkan sendiri, tapi tidak semuanya juga yang harus diperlakukan demikian ya, Prof? Ya, tentunya untuk sebuah kepentingan yang memang betul-betul sulit dihindari, ya tentu hakim akan mempertimbangkan kalau itu diusulkan. Tetapi bagi saya spesifik mengenai bagaimana Brigadir Ricky Rizal ini kedudukannya, saya harus mengatakan lepas dari keterkaitan yang lain, yang bersangkutan ini adalah saya mengatakan sebagai role model agar apa yang pernah dilakukan untuk menolak perintah atasan itu, apabila perintah yang tidak tepat, perintah di luar diatur oleh perkap misalnya, haruslah yang sesuai dengan norma-norma hukum, norma agama, dan norma perilaku, harus wajib ditolak. Itu bunyinya pakai wajib. Nah, yang bersangkutan telah melakukan ini, maka ini pun sebaiknya menjadi perhatian hakim bahwa yang bersangkutan berhasil menolak sehingga pembunuhan tidak terjadi. Nah, kalau semua bawahan bisa mengikuti ini, seorang Bintara melawan perintah seorang perwira tinggi, tentunya ini menjadi role model bagi semuanya, bahkan bagi para menengah, perwira-perwira yang lain. Ini bagi saya catatan bagi hakim, tentunya bahwa ada sikap yang patut menjadi teladan.
kalau setelah kejadian tapi meneruskan skenario, apakah ini juga tentu harus menjadi pertimbangan juga kan, Prof? Kalau setelah peristiwa yang terjadi ada skenario dan itu salah skenario itu untuk upaya-upaya tertentu, tentu ini ada pasal yang dilanggar mengenai tetap bagi saya obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum, merintangi. Karena skenario seperti itu. Tetapi saya memikirkan ada hal di balik ini semua. Kalau kita membaca bagaimana hakim harus memutus perkara, itu ada di pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 tahun 2009 dengan tegas disebutkan. Putusan hakim itu menyangkut kepada hakim mengambil suatu putusan dengan mempertimbangkan kesalahan pelaku. Yang kedua, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Apa motif dan tujuannya? Nah, ini menjadi penting. Kenapa ini disembunyikan terus motif ini? Bahkan minta maaf pun masih menyangkut satu motif yang tidak diungkapkan. Ini missing link bagi saya. Ini nanti walaupun utuh jadi dakwaan hakim bisa memutus, jelas itu 480 pun 340 pun terungkap di sana dengan persiapan walaupun tidak ada motif. Tetapi tetap ada missing dari pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini karena tidak ditemukan motif. Walaupun ini tidak mengurangi hak hakim untuk memutus perkara karena motif ini ditinggalkan dengan persiapan misalnya, tidak usah motif, ada persiapan-persiapan yang menjadikan hakim yakin bahwa 340 itu terpenuhi misalnya. Ini yang perlu saya sampaikan. Motif merupakan kekurangan atau hutang dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 48 2009 di pasal 5. Karena itu diwajibkan motif. Tapi sidang ini secara teknis, sidang ini bisa saja berakhir tanpa kita pernah ketahui secara pasti motifnya gitu ya, Prof? Saya justru berpikir motif ini akan disimpan untuk keperluan yang akan datang. Untuk apa, upaya hukum apa saya tidak tahu. Dan saya tidak boleh membuka ini karena ini mengajari atau nanti menjadi bahan pikiran kalau tidak. Tapi tentu ada sesuatu yang disimpan, sesuatu yang nanti untuk keperluan lainnya, ya tolong bagi yang ahli hukum yang tahu bisa membaca pikiran saya. Oke, baik. Prof. Gayus, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Dan nanti kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi saat lagi. Tetap bersama kami. Pak Herman, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali.